Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan part kedua, tepatnya tentang perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah? Karena belajar matematika itu selain menyenangkan, pastinya juga bermanfaat. Bermanfaat dalam menyelesaikan masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari. Perbandingan dengan satuan berbeda sering kita jumpai pada informasi nilai gizi yang biasanya terpampang pada bungkus makanan. Bisa juga pada kilometer per jam kecepatan ya, atau kilometer per liter banyaknya bahan bakar minyak, dan juga bisa juga harga barang, misalnya rupiah per kilo, rupiah per pak, rupiah per biji, rupiah per lusin. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada beberapa pernyataan terkait perbandingan dengan satuan berbeda. Yang pertama adalah label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Jadi yang berbeda adalah keping dan kilokalori. Kemudian sepeda motor Ahmad mampu menempuh 50 km per liter. km per liter, ini satuannya beda. Kemudian yang ketiga, rupiah dengan dolar. Nah, rupiah dan dolar ini juga satuannya berbeda. Yang keempat adalah banyaknya kue dan juga orang yang menerima. Nah, ini juga satuannya berbeda. Dan yang kelima adalah harga paket internet data ya, data internet, yaitu rupiah per GB. Dan ini juga berbeda. Dan kilometer per jam. Ini adalah contoh-contoh perbandingan dengan satuan yang berbeda. Berikut ini soal terkait dengan perbandingan dengan satuan yang berbeda. Jadi diketahui A sama dengan 2 per 3 I sama dengan 2 per 5 R, perbandingan A, I, dan R adalah, jadi kita membandingkan 3 hal, padahal yang diketahui adalah membandingkan dua satuan gitu ya. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, A sama dengan 2 per 3I, maka A per I sama dengan 2 per 3, jadi ini saya pindah ke ruas kiri ya, menjadi bagi. Selanjutnya bisa saya tulis A banding I sama dengan 2 banding 3. Kemudian dari pernyataan yang kedua, I sama dengan 2 per 5 R. Berarti R-nya pindah ke ruas kiri, I per R sama dengan 2 per 5, I banding R sama dengan 2 banding 5. Selanjutnya saya buat tabel sederhana A, I, R. Lalu A banding I adalah 2 banding 3 ya. Saya tulis dulu A banding I 2 banding 3. Kemudian I banding R adalah 2 banding 5. Saya tuliskan juga di tabel tapi di bawahnya ya. 2 banding 5. Oke, kalau sudah, selanjutnya I ini yang diketahui dua-duanya yaitu 3 dan 2. Nah, supaya ini nanti bisa kita persatukan, maka kita cari KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Nah, kalau sudah 6 gini, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Tadi kan 2 banding 3. I-nya yang semula 3 berubah menjadi 6. Berarti kan 3 dikalikan berapa? Hasilnya 6. Kita kalikan 2 ya. Maka yang A ini 2 kita kalikan 2 pula sehingga menjadi 4. Selanjutnya yang R, tadi 2 bisa menjadi 6 itu karena dikalikan 3. Maka 5 ini kita kalikan 3 sehingga hasilnya adalah 15. Jadi perbandingan A, I, dan R adalah 4 banding 6 banding 15. Oke, soal selanjutnya. Perbandingan uang Dian dan Rama adalah 3 banding 2. Jika jumlah uang Dian dan Rama adalah Rp40.000, selisih uang Dian dan Rama adalah, oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi di sini diketahui rasio D dan R. D itu adalah uangnya Dian, banyaknya uang Dian, dan R adalah banyaknya uang Rama ya. 3 banding 2. Selanjutnya di sini kita tuliskan, kita buat tabel sederhana dulu. Saya mulai dari D, kemudian R, jumlah, dan selisih ya. Ini adalah lambang untuk jumlah dan selisih, yaitu sigma. Nah, sigma ini kemudian kita tuliskan rasionya D 3, R-nya 2, maka jumlahnya, karena ini perbandingan ya kita jumlahkan pula perbandingannya 5. Nah, jumlahnya tadi diketahui setara dengan 40.000 ya, senilai dengan 40.000, maka di sini bisa kita cari 5 menjadi 40.000 itu karena dikalikan 8.000, atau dengan cara lain 40.000 dibagi 5 adalah 8.000. Sehingga untuk mencari selisih dari uang Dian dan Rama, kita
hitung dulu selisih perbandingannya. Ingat, selisih itu nilai yang lebih besar dikurangi yang kecil ya, sehingga 3 dikurangi 2 adalah 1. Maka untuk mendapatkan selisih uang Dian dan Rama bisa dengan cara kita kalikan 8.000 ya. 1 kali 8.000 hasilnya 8.000. Atau dengan cara lain, pada perbandingan senilai, hasil kali silangnya itu sama. Jadi 40.000 kali 1 hasilnya sama dengan 5 kalikan X yang akan kita cari ini ya. Sehingga bisa kita tulis 40.000 dibagi 5 kali 1 sama dengan, ini disederhanakan dulu, 45 dibagi 5 1, 40 dibagi 5 adalah 8, sehingga hasilnya adalah 8.000. Jadi selisih uang Dian dan Rama adalah Rp8.000. Berikutnya, perbandingan dengan satuan berbeda. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah, oke, ini alternatif penyelesaiannya. Kita tulis bahwa P banding L sama dengan 7:4. P itu adalah panjangnya persegi panjang, L-nya adalah lebarnya ya. Kemudian kalau sudah, kita diketahui pula bahwa kelilingnya sama dengan 66 cm. Nah, rumus keliling persegi panjang kita harus ingat, yaitu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 66. Nah, supaya ini lebih sederhana, semuanya kita bagi 2, sehingga P tambah L sama dengan 33. Didapatkan bahwa jumlah P dan L adalah 33. Selanjutnya kita buat tabel sederhana, P, L ya. Kemudian sigma itu jumlahnya. Maka P-nya itu tadi kan perbandingan P 7, 4, maka jumlah perbandingannya adalah 11. Jadi 7 tambah 4, 11 ya. Kemudian diketahui kelilingnya itu adalah 33. Jadi 11 ini setara dengan 33. Maka bisa kita dapatkan dengan 11 kali 3 ya, maka mendapatkannya 33. Sehingga semuanya kita kalikan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian 7 kali 3 sama dengan 21. Berikutnya kita hitung luasnya. Sama dengan P kali L, berarti luasnya sama dengan 21 kali 12, didapatkan sama dengan 252 cm persegi. Jadi, luas persegi panjang adalah 252 cm persegi. Dukung terus channel YouTube Retno Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Lalu masih di buku BSE halaman 18 di Ayo Kita Berlatih 5.2. Soal nomor 1. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi dari 200 pohon itu menghasilkan 1.500 liter getah karet. Nah, yang ditanyakan kalau satu pohon karet itu hasil getah karetnya berapa. Nah, semakin sedikit pohonnya, otomatis getah karet yang dihasilkan juga semakin sedikit. Jadi ini contoh dari perbandingan senilai. Sehingga untuk mencari ini kita bisa dengan cara 200 ke 1 itu kan dibagi 200 ya. Kemudian dikalikan 1.500. Atau kita masih ingat bahwa perkalian silang dari perbandingan senilai itu hasilnya sama. Ya, jadi 1 kali 1.500 itu sama dengan 200 kita kalikan dengan X gitu. Sehingga X itu sama dengan 1 per 200 kalikan 1.500. Oke, kita sederhanakan dulu. 200 dibagi 200 itu sama dengan 1. 1.500 dibagi 200 adalah 7,5. Sehingga hasilnya adalah 7,5 liter. Jadi getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet adalah 7,5 liter. Masih di BSE halaman 18 di Ayo Kita Berlatih 5.2 di bidang sains ya. Oke, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit.
jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Misalnya T adalah untuk tikus, banyaknya detak jantung tikus ya. Kita hitung dulu banyak detak jantung tikus dalam 1 menit ya. Jadi 840 kita bagi 2 sama dengan 420 kali per menit atau tiap menitnya. Kemudian untuk marmut maka detak jantungnya adalah 1200 kali dalam 4 menit ya, maka per menitnya adalah 1200 dibagi 4 sehingga hasilnya adalah 300 kali per menit. Sedangkan untuk kelinci K itu jantungnya tadi berdetak 1025 kali dalam 5 menit sehingga per menitnya adalah 1025 dibagi 5 hasilnya adalah 205 kali per menit. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam, maka bisa kita konversikan yang menit tadi ke jam. Secara analogi, tikus dalam 1 menit dia jantungnya sudah berdetak paling banyak. Otomatis kalau misalnya kita konversi dalam per jam ataupun per hari per bulan, pasti tikuslah yang jantungnya berdetak lebih banyak daripada marmut dan kelinci. Oke semuanya, tetap optimis, bismillah, terus semangat belajar karena Allah ya. Manjada wajada, semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.